Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bersyukur untuk kasih dan kerahiman Allah yang menyertai kita semua. Dalam antifon pembuka, setelah Tuhan dibaptis, langit terbuka dan seperti burung merpati, Roh Allah turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara Bapa, inilah putraku terkasih, aku berkenan kepadanya. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengarkan, dikatakan dengan sangat jelas ya bahwa Allah menganugerahkan putranya dan juga berkenan. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Allah menganugerahkan kepada kita putranya dan ia dibaptis untuk boleh memberi makna bagi setiap pembaptisan kita. Nah, kita boleh menyadari akan karya kebaikan Allah ini. Kita pertama-tama boleh bersyukur bahwa kita dipanggil oleh Allah masuk ke dalam gereja dengan masuk dalam pintu gerbang Katolik adalah dibaptis. Ya, jadi semua kita masuk pertama-tama dengan sakramen baptis. Dengan pembaptisan yang kita terima, itu menegaskan bahwa kita masuk, diterima menjadi anak-anak Allah. Dan kita syukuri untuk penyertaan kasih Allah ini. Syukur atas pembaptisan yang kita terima. Ada yang berbaptis karena pada saat masih sedang tidur ya, pada saat diguyur air, membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, baru kaget ya. Ada yang dibaptis dewasa dalam proses pembelajaran katekumen, dan juga ada yang dibaptis dengan situasi tertentu. Tetapi lihatlah bahwa Allah menganugerahkan kepada kita rahmat pembaptisan ini. Nah, di dalam Injil yang kita dengarkan, Yohanes menegaskan ia membaptis dengan air, sedangkan yang akan datang akan membaptis dengan roh dan api. Kita tahu ya bahwa orang bertanya apakah Yohanes ini Mesias, lalu ia meyakinkan orang bahwa aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Air membersihkan, tetapi air hanya membersihkan bagian luar, bukan mengubah seluruhnya. Sedangkan api itu memurnikan luar dan dalam. Baptisan yang diterima atau baptisan yang kita terima itu memberi kekuatan bagi kita, bahwa Allah menganugerahkan kepada kita perubahan ya. Api dapat mengubah secara utuh ya. Ini membantu kita untuk merasakan bagaimana perubahan itu. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, sedangkan baptisan Kristus, baptisan yang kita terima adalah harapan untuk tadi penghapusan dosa, diterima menjadi anak-anak Allah, dan boleh mendapatkan keselamatan karena baptisan. Baptisan memberikan kekuatan dan menempuh hidup baru yang diniatkan oleh orang yang dibaptis. Maka kita diajak untuk boleh pertama-tama mensyukuri rahmat pembaptisan yang kita terima. Dan mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Ia mau mengambil rupa dan juga mengambil dan turut serta di dalam kelemahan manusia, mengangkat keterbatasan kita dan mau turut terlibat di dalam penderitaan manusia. Dan Allah sendiri menganugerahkan kepada kita supaya kita boleh dengan pembaptisan juga kita mengawali karya-karya kita. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri rahmat ini ya? Kita boleh bertanya ya tentang pembaptisan kita. Yesus mau berbagi kehidupan dengan manusia, ikut merasakan kegelisahan kita dengan pembaptisannya, juga kerisauan manusia ya. Kesediaan Yesus Kristus berbagi keprihatinan dengan manusia menjadi jalan bagi Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak meninggikan manusia yang gelisah, menderita dan mengalami kesusahan. Allah hadir untuk menyertai kita ya. Maka kita boleh bertanya ya, apa yang semestinya kita lakukannya dengan sakramen pembaptisan kita. Kita boleh mengingat ya di hari ini
pada saat kita merayakan perayaan Ekaristi, kita juga boleh diingatkan hari raya pembaptisan Tuhan, bagaimana pada saat pembaptisanku kita menerima identitas baru, ya, nama Katolik kita. Dan biasanya dalam pembaptisan Katolik itu ada nama Santo Santa Pelindung, ya. Kita menerima nama menjadi pengikut Yesus yang dibaharui, ya, karena dibaptis dengan Roh Kudus dan air. Dan kita harus hidup sesuai dengan cara hidup Yesus, yakni melaksanakan kehendak Allah, meneruskan karya-karya baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Melalui hadirmu, melalui hadirku, orang menemukan keselamatan, atau orang mampu melihat Allah yang tidak kelihatan. Melalui hadirku, orang merasakan cinta Tuhan yang nyata. Maka kita pun harus hidup seturut kehendak Allah. Artinya, mau menjadi murid-murid Yesus, ya, dengan dibaptis, kita menerima perutusan, ya. Yesus berbagi keprihatinan dengan kita manusia yang berdosa, agar kita pun mampu menjadi jalan bagi Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Bahkan kita mampu menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mohon agar kiranya hari ini kita mampu merasakan berkat rahmat pembaptisan yang kita terima. Dan itu juga rahmat baptisan itu menjadi salah satu sakramen inisiasi di dalam gereja Katolik yang mampu membantu kita untuk semakin menemukan gerbang suci rahmat keselamatan. Semoga berkat pembaptisan yang kita terima, kita dianugerahi pengampunan atas segala dosa, terima sebagai anak Allah, dan memperoleh keselamatan karena kerahiman Allah. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, bagi semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, juga sukacita dalam hidup religius, juga karya-karya pelayanan dan sukacita di hari ini, berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati.